Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota 5 orang yang beranggotakan dengan nama-nama di atas ini. Kami dari mahasiswa Universitas Duta Bangsa, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini kita akan membahas tentang batasan pada ketakterhinggaan, batasan tak terbatas. Masalah terdalam dan paradoks paling mendalam dalam matematika seringkali terkait dengan penggunaan konsep ketidakterhinggaan atau infinity. Namun kemajuan matematika sebagian dapat diukur berdasarkan pemahaman kita terhadap konsep ketidakterhinggaan. Kita sudah menggunakan simbol tak terhingga dan minus tak terhingga dalam notasi kita untuk interval tertentu. Jadi 3 tak terhingga adalah cara kita untuk menunjukkan penghimpunan semua bilangan real yang lebih besar dari 3. Perhatikan bahwa kita tidak pernah merujuk pada tak terhingga sebagai sebuah bilangan. Sebagai contoh, kita tidak pernah menambahkan atau membagi simbol tak terhingga dengan sebuah bilangan. Kita akan menggunakan simbol tak terhingga dan minus tak terhingga dengan cara baru di bagian ini, tetapi simbol tersebut tetap tidak akan mewakili bilangan. Limit pada ketidakterhinggaan. Pertimbangkan fungsi gx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat yang grafiknya ditunjukkan pada gambar 1. Kita bertanya, apa yang terjadi pada gx ketika x makin besar? Dalam simbol, kita mencari nilai limit x tak terhingga gx. Ketika kita menulis x tak terhingga, kita tidak menyiratkan sangat bahwa ada suatu angka di sebelah kanan sumbu x yang sangat jauh lebih besar dari semua bilangan lainnya yang x sedang didekati. Sebaliknya, kita menggunakan x tak terhingga sebagai cara untuk mengatakan bahwa x makin besar tanpa batas. Pada tabel di gambar 2, kami telah menyantumkan nilai gx sama dengan xl 1 plus x kuadrat untuk beberapa nilai. Tampaknya gx makin kecil ketika x makin besar. Kita menulis limit tak terhingga x per 1 plus x kuadrat sama dengan 0. Eksperimen dengan angka negatif yang sejauh di sebelah kiri 0 pada garis bilangan nyata akan membawa kita untuk menuliskan limit x minus tak terhingga x per 1 plus x kuadrat sama dengan 0. Definisi yang ketat tentang limit ketika x positif tak terhingga. Sebagai analogi dengan definisi minus untuk limit biasa, kita membuat definisi berikut. Definisi limit ketika x tak terhingga. Misalkan f didefinisikan pada c tak terhingga untuk suatu bilangan c. Kita mengatakan bahwa limit tak terhingga fx sama dengan L jika untuk setiap e kurang dari 0. Terdapat bilangan m yang sesuai sehingga x kurang dari m, x lebih dari m, lebih dari sama dengan fx kurang L kurang e. Perlu diperhatikan bahwa MMM dapat dan biasanya memang bergantung pada epsilon. Secara umum, semakin kecil epsilon, semakin besar MMM harus ada. Grafik pada gambar 3 dapat membantu Anda memahami yang kami maksud. Definisi limit ketika x minus tak terhingga. Misalnya f didefinisikan pada minus tak terhingga c. Untuk suatu bilangan c, kita mengatakan bahwa limit minus x fx sama dengan L jika untuk setiap e kurang dari 0 terdapat bilangan m yang sesuai, sehingga x kurang m kurang dari m lebih dari x sama dengan fx
kurang L kurang dari E. Contoh 1, tunjukkan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif, maka limit tak terhingga 1 per XK sama dengan 0, dan limit 1 per XK sama dengan 0. Solusi misalkan E kurang dari 0 diberikan. Setelah analisis awal seperti pada bagian 1.2, kami memilih M akar 1, maka X kurang dari M menyiratkan bahwa 1 per XK kurang 0 sama dengan 1 per XK kurang dari 1 per MK. Bukti pernyataan kedua serupa. Setelah memberikan definisi jenis-jenis limit baru ini, kita harus menghadapi pernyataan apakah teorema limit utama teorema 1.3 berlaku untuk limit tersebut. Jawabannya adalah ya. Yang pembuktiannya mirip dengan pembuktian awal. Perhatikan bagaimana kita menggunakan teorema ini dalam contoh-contoh berikut. Contoh 2. Buktikan bahwa limit tak terhingga X per 1 tambah X kuadrat sama dengan 0. Solusi. Di sini kita menggunakan trik standar membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat X tertinggi yang muncul dalam penyebut, yaitu X kuadrat. Limit tak terhingga X per 1 plus X kuadrat sama dengan limit tak terhingga X per X kuadrat per 1 plus X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1 per X dibagi 1 per X kuadrat plus 1 sama dengan limit 1 per X per limit 1 per X kuadrat tambah limit 1 sama dengan 0 per 0 tambah 1 sama dengan 0. Contoh 3. Temukan limit 2x pangkat 3. Solusi grafik fx sama dengan 2x pangkat 3 1 plus x pangkat 3 ditunjukkan pada gambar 4. Untuk mencari limitnya, bagi pembilang dan penyebutnya dengan x pangkat 3. Limit x minus tak terhingga 2x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 3. Limit tak terhingga sama dengan limit minus tak terhingga 2 per 1 per x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 2 tambah 0, 2 per 0 tambah 3 sama dengan 2. Batas bilangan domain untuk beberapa fungsi adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3. Dalam situasi ini kita biasanya menulis A, N, bukan A dalam kurung N, untuk menunjukkan suku AN dari barisan, atau FV untuk menunjukkan seluruh barisan. Misalnya kita dapat mendefinisikan barisan dengan AN sama dengan N per N plus 1. Mari kita perhatikan apa yang terjadi ketika N menjadi besar A. Perhitungan kecil menunjukkan bahwa A1 sama dengan setengah, A2 sama dengan 2 per 3, A3 sama dengan 3 per 4, A4 sama dengan 4 per 5. Titik-titik sampai A100 sama dengan 100 per 101. Kelihatannya nilai-nilai ini mendekati 1. Jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa untuk barisan limit tak terhingga AN sama dengan 1. Definisi berikut memberikan makna pada gagasan limit barisan ini. Definisi batas urutan. Misalkan A didefinisikan untuk semua bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit tak terhingga AN sama dengan L jika untuk setiap E kurang dari 0 terdapat bilangan asli M yang bersesuaian sedemikian rupa sehingga N kurang dari M menjadi AN kurang L. Perhatikan bahwa definisi ini hampir identik dengan definisi limit tak terhingga fx. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang kita mensyaratkan bahwa argumen fungsi harus berupa bilangan asli seperti yang kita harapkan. Teorema limit utama teorema 1.3a juga berlaku
untuk barisan. Baik, selanjutnya perhatikan contoh 4. Temukan lim tak terhingga akar kuadrat n plus 1 per n plus pangkat 2. Penyelesaian gambar 5 menunjukkan grafik dari a n sama dengan akar kuadrat n plus 1 per n plus 2. Menerapkan teorema 1.3a memberikan sebagai berikut. Kita akan memerlukan konsep limit dari suatu barisan dalam bilangan 3.7 dalam bab 4. Barisan akan dibahas lebih mendalam pada bab 9 nanti. Limit tak terhingga pertimbangan fungsi x sama dengan 1 per x min 2 yang menggambarkan dalam gambar 6 ketika mendekati 2 dari kiri, fungsi ini tampak menurun tanpa batas. Demikian pula ketika x mendekati 2 dari kanan, fungsi ini tampak meningkat tanpa batas. Oleh karena itu tidak masuk akal untuk membicarakan lim x2 1 per x min 2. Tetapi kami pikir masuk akal untuk menulis seperti demikian. Nah, berikut adalah definisi yang tepat. Nah, jadi ini adalah definisi yang tepat. Definisi tersebut limit tak terhingga. Kita mengatakan bahwa lim x c plus f(x) sama dengan tak terhingga jika untuk setiap bilangan positif m terhadap suatu bilangan yang sesuai, sehingga seperti demikian. Dengan kata lain, fx dapat dibuat sebesar yang kita inginkan, lebih besar dari sembarang bilangan m yang kita pilih. Dengan mengambil x cukup dekat tetapi lebih besar dari c, berikut adalah definisi yang sesuai. Sebentar, saya perbesar. Nah, ini adalah definisi yang sesuai, bisa diperhatikan. Dan selanjutnya contoh 5. Temukan lim x1 min 1 per x min 1 kuadrat dalam kurung. Dan lim x1 plus 1 per 1 per x min 1 kuadrat. Penyelesaian grafik dari fx sama dengan 1 per x1 kuadrat ditunjukkan dalam gambar 7 saat x1 plus tersebut terdapat positif tetapi mendekati 0. Sedangkan pembilang adalah 1 untuk semua x. Dengan demikian nilai 1x min 1 kuadrat dapat dibuat sebesar yang kita inginkan dengan membatasi x cukup dekat ke 1 dari kanan. Demikian pula x1 min. Penyebutannya positif dan dapat dibuat mendekati 0 dengan membatasi x cukup dekat ke 1 dari kiri. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa seperti demikian, karena kedua limitnya adalah tak terhingga, kita juga dapat menulis seperti berikut. Untuk contoh berikutnya adalah seperti ini, bisa dicermati dulu untuk soal-soalnya. Penyelesaian seperti berikut. Seperti x2 plus, kita lihat bahwa x plus 1 sampai 3
X min 3 sampai min 1 dengan X min 2 sampai dengan 0 plus. Dengan demikian pembilangnya mendekati 3 tetapi penyebutannya negatif dan mendekati 0. Kita dapat simpulkan bahwa lim X sampai dengan 2 plus sama dengan X1 plus per X min 3 X min 2 dalam kurung min tak terhingga. Hubungan dengan asimtot telah dibahas secara singkat di bagian tadi 0.5, tapi sekarang kita dapat membahasnya lebih lanjut. Garis X sama dengan C merupakan asimtot vertikal dari grafik Y sama dengan Fx. Jika salah satu dari 4 pernyataan berikut ini benar, bisa dicermati seperti berikut. Jadi pada gambar 6, garis X sama dengan 2 adalah asimtot vertikal. Demikian pula garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 meskipun tidak ditampilkan secara grafis adalah asimtot vertikal pada contoh 6. Dalam hal yang sama, garis Y sama dengan B adalah asimtot horizontal dari grafik Y sama dengan Fx. Jika salah satu lim tak terhingga Fx sama dengan B atau lim X sama dengan lim Fx sama dengan B, garis Y merupakan simbol horizontal pada gambar 6.7. Selanjutnya contoh 7. Temukan asimtot vertikal dan horizontal dari grafik Y Fx jika Fx sama dengan 2x per x min 1. Solusi, kita sering memiliki asimtot vertikal pada titik di mana penyebutannya adalah 0. Dalam kasus ini kita melakukannya karena lim x plus 1 x2 per x min 1 sama dengan tak terhingga, dan lim x min dan lim x1 min x2x per x min 1 sama dengan minus tak terhingga. Di sisi lain seperti demikian, dan Y sama dengan 2 merupakan asimtot horizontal. Grafik Y 2x per x min 1 ditunjukkan pada gambar 8. Tinjauan konsep 1. Untuk mengatakan bahwa x tak terhingga berarti bahwa lim tak terhingga Fx sama dengan L, berarti bahwa bahasa untuk mengatakan bahwa berikan jawaban Anda untuk dalam bentuk informal. 2. Mengatakan bahwa lim X sampai dengan C plus Fx sama dengan tak terhingga, berarti bahwa lim X sampai C Fx sama dengan minus tak terhingga, berarti bahwa bahasa gaul mengatakan bahwa berikan jawaban Anda dalam bentuk informasi. 3. Jika lim tak terhingga Fx sama dengan 6, maka garis singgung grafik Y sama dengan Fx merupakan garis asimptomatik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata dari kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak kurang dari presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatian penonton dan Pak dosen. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.